Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Wulan Cahyani. Pada video ini kita akan membahas tentang perbandingan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah magang 2. Tolong diperhatikan sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama konsep perbandingan, yang kedua perbandingan senilai, yang ketiga perbandingan berbalik nilai, dan yang keempat contoh-contoh. Masuk yang pertama, yaitu konsep perbandingan. Apa sih yang disebut perbandingan itu? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan adalah membandingkan bentuk ukuran keadaan suatu benda dengan bentuk ukuran keadaan benda lain. Perbandingan disebut juga dengan rasio. Perbandingan itu identik dengan pecahan, sedangkan perbandingan tidak akan berubah jika dikalikan atau dibagi dengan bilangan lain. Selain itu, perbandingan bisa dibagi dengan membagi suku pertama atau mengalihkan suku kedua. Perbandingan juga bisa dikalikan dengan suatu bilangan dengan cara mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan tersebut dan sebaliknya untuk suku kedua. Kita bisa menyatakan perbandingan dengan 3 cara. Yang pertama, pecahan A per B. Contohnya 1/2, 2/3, dan seterusnya. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Contohnya 1.22, 1.23. Lalu untuk yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Contohnya 1 dari 2, 2 dari 8. Seperti itu. Rasio atau perbandingan adalah istilah matematika untuk membandingkan dua objek atau lebih. Jadi, agar bisa membandingkan sesuatu, minimal harus ada dua objek. Yang pertama, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Perbandingan dapat dinyatakan dengan tanda titik 2. Guna lebih mudah memahami pengertian perbandingan, coba perhatikan permasalahan berikut. Berat badan Santi 48 kg, sedangkan berat badan Aldan 56 kg. Perbandingan berat badan Santi dan Aldan dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang A, berat badan Santi dibanding berat badan Aldan dapat dinyatakan sebagai 48 banding 56. Untuk yang B, berat badan Aldan dibanding berat badan Santi dapat dinyatakan sebagai 56 banding 48. Yang kedua, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda dapat dilakukan dengan cara menyamakan satuannya terlebih dahulu. Perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda digunakan untuk menyatakan suatu perbandingan yang satuannya berbeda dan tidak dapat diubah. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Sebuah pabrik yogurt memberikan informasi gizi yogurt yang diproduksinya, yaitu setiap 30 gram yogurt mengandung 150 kalori. Lalu, kita disuruh untuk menentukan perbandingan antara isi dengan nilai gizinya. Untuk penyelesaiannya, kita tulis secara matematis, yaitu dengan menulis 30 gram dari yogurt, lalu kita tulis perbandingan dengan 150 kalori. Kita perkecil pecahan tersebut, maka menghasilkan 1 gram per 50 kalori. Jadi, perbandingan antara isi dengan nilai gizinya adalah 1 gram banding 50 kalori. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai menyatakan perbandingan dua besaran yang nilainya sebanding. Jika besaran yang satu berubah naik atau turun, maka besaran yang lain juga akan berubah naik atau turun. Untuk yang pertama, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, besaran lain juga bertambah besar. Secara matematis dirumuskan seperti yang ada di slide. Untuk lebih memahami, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Deka mengendarai motor dengan jarak tempuh 12 km, membutuhkan bensin 2 liter.
Jika jarak tempuh hanya 6 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan oleh DK? Untuk penyelesaiannya, kita misalkan A sama dengan 12 km, lalu B 6 km, C 2 liter, dan D tidak diketahui. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus perbandingan senilai. A per C menjadi 12/2. Sedangkan B per D sama dengan 6 per D. Lalu kita kali silang 6 dengan 2, hasilnya 12, lalu 12 dengan D, kita tulis 12 kali D. Dari sini dapat diketahui bahwa D sama dengan 1. Jadi, DK membutuhkan bensin 1 liter untuk menempuh jarak 6 km. Permasalahan terselesaikan. Yang kedua, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Yang A, skala pada peta. Skala merupakan perbandingan terkecil antara ukuran pada peta atau gambar dan ukuran sebenarnya. Secara matematis dirumuskan dengan skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. B, perbandingan pada suatu model. Pengertian skala tidak hanya digunakan pada peta, akan tetapi dapat diperluas juga untuk gambar konstruksi bangunan, pembuatan replika atau bentuk tiruan, mobil, rumah, dan sebagainya yang kita kenal dengan istilah gambar berskala. Secara matematis, dirumuskan dengan skala sama dengan panjang pada gambar per panjang sebenarnya, sama dengan tinggi pada gambar per tinggi sebenarnya, sama dengan lebar pada gambar per lebar sebenarnya. Untuk lebih memahami materi, silakan perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Jarak kota P ke kota Q yaitu 270 km. Jika jarak kota P ke kota Q pada peta 3 cm, tentukan skala petanya. Untuk penyelesaian masalahnya, diketahui jarak kota P ke kota Q yaitu 270 km. 270 km sama dengan 27 juta cm. Lalu kita masukkan pada rumus skala pada peta. Sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya, sama dengan 3 karena jarak kota P ke kota Q pada peta 3 cm per 27 juta. Karena jarak kota P ke kota Q yaitu 27 juta cm. Lalu kita perkecil menjadi 1 per 9 juta. Jadi skala pada petanya adalah 1/9 juta. Masalah terselesaikan. Dan materi yang terakhir yaitu perbandingan berbalik nilai. Di sini kita akan memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai menyatakan dua perbandingan yang nilainya saling berkebalikan. Jika besaran yang satu bertambah atau berkurang, maka besaran lainnya berkurang atau bertambah. Secara matematis dirumuskan seperti pada slide. Untuk lebih memahami materi yang terakhir ini, perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Sebuah kereta api berjalan dengan kecepatan 80 km per jam selama 4,5 jam. Apabila Budi ingin lebih cepat setengah jam, tentukan kecepatan kereta tersebut. Penyelesaian. Misalkan, A sama dengan 80 km per jam. C sama dengan 4 jam, B sama dengan 4,5 jam, D sama dengan tanda tanya. Lalu, kita substitusikan ke dalam rumus. Untuk A per C sama dengan 80 per 4, sedangkan untuk D per B sama dengan D per 4,5. Lalu, kita kali silang antara A dan B, menghasilkan 360. 360 ini dari 80 dikali 4,5. Lalu, kita kali silang antara C dan D. Kita tulis menjadi 4 kali D. Lalu kita bagi 360 ini dengan 4, menghasilkan 90.
Lalu kita tulis kembali sama dengan D. Jadi, dapat diketahui bahwa kecepatan kereta tersebut adalah 90 km per jam. Masalah terselesaikan. Demikian materi perbandingan yang telah saya sampaikan pada video ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.